Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Ya, Bala Duit masih dengan pembahasan berkecukupan tanpa kekurangan. Jadi ada istilah atau pernyataan yang mengatakan money can't buy happiness, but we do need money. Yang artinya kita biar bagaimanapun ya tetap membutuhkan uang. Bener. Memang tidak bisa membeli arti kebahagiaan itu sendiri. Tapi sebenarnya kebahagiaan masing-masing orang itu kan definisinya juga berbeda-beda. Nah, Dan dengan kita berkecukupan otomatis akan lebih bahagia juga Iya, begitu. Nah, kita akan bahas nih sekarang bagaimana sih supaya kita bisa terus-menerus merasa cukup, merasa bahagia bahkan sampai di usia yang sudah tidak produktif lagi atau pada masa pensiun kita. Langsung saja aku mau nanya ke Mbak Ruth dulu ya, Mbak. Mungkin kan sekarang kita merasa cukup nih dengan gaji yang kita miliki saat ini, kehidupan sehari-hari masih terasa ringan begitu. Tapi sebenarnya bagaimana ya caranya supaya harta yang kita miliki sekarang itu bisa terus bertahan sampai usia tua nanti atau bahkan bertambah nominalnya? Karena kalau kita hidup hanya bergantung sama kata cukup, yang ditakutkan juga nantinya kita cepat berpuas diri begitu, tidak mencoba untuk mencari alternatif income atau pintu pemasukan kedua dan lain-lain. Bagaimana, Mbak? Iya, tentunya ada banyak cara ya yang dapat kita lakukan agar kita dapat merasa cukup itu baik dalam jangka pendek maupun nantinya di jangka panjang. Nah, kebiasaan yang pertama yang perlu kita terus-menerus lakukan tentunya dari diri kita sendiri yaitu tadi disiplin. Jadi kita harus disiplin itu menyisihkan, bukan menyisakan. Nah, ini hal-hal yang Bala Duit atau teman-teman milenial di sini perlu terus-menerus dilakukan. Jadi dengan kita mempunyai kedisiplinan itu, menyisihkan, jadi dalam jangka pendek maupun nantinya jangka panjang, itu akan berguna sekali gitu. Ketika kita nanti sudah bisa memilih misalnya instrumen keuangan yang dapat membantu mempercepat tujuan keuangan kita. Jadi di situ, di sini kita akan terus memilih instrumen keuangan yang mempercepat itu sehingga dalam kedepannya itu kita tinggal melakukan misalnya kebiasaan top up gitu. Jadi ketika misalnya kita udah kita disiplin, kita jalankan, kita pilih instrumen keuangannya, kemudian kita telaah dan melakukan investasi itu. Nah, seiring bertambahnya dengan penghasilan kita, nah kemudian kita melakukan top up untuk memperlama kita nanti dalam jangka panjang mencapai rasa kecukupan. Konsistensi berarti tetap menjadi kunci ya, supaya kita bisa mencapai rasa cukup itu tidak hanya sekarang, tapi nanti juga saat kita mungkin sudah bertambah usia, sudah memasuki masa pensiun. Kalau bicara harta ini juga menarik ya, karena sama nih seperti definisi cukup, harta juga punya orang atau kepemilikan orang tuh beda-beda. Ada yang dalam bentuk properti, ada yang dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Kalau Boas sendiri saat mendengar kata harta, yang langsung terbesit di otak kamu nih apa? Bukan harta karun ya? Iya, kalau harta karun perlu digali dulu kan, nyari tanda silang. Menurut kamu apa sih sebenarnya definisi harta yang harus dimiliki gitu? Pertama rumah sih. Rumah, mobil, sawah, keluarga, gerobak seblak. Itu harta, Kak. Oh iya. Jadi usaha kan? Iya benar. Kebahagiaan kamu ada di seblak juga gitu ya. Saya tanpa seblak ngambek terus jadinya. Terus sama saham. Oke, berarti tadi lumayan beragam ya. Ada aset yang tidak bergerak, kemudian ada properti juga, saham, tabungan, terus ada keluarga. Nah, kalau kita beralih ke Mbak Ruth nih, biasanya kan memang kalau orang awam ditanya harta itu ya jawabannya tabungan saya, emas, atau ya saham begitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak Ruth yang masih terlewatkan dari arti kata harta itu sendiri? Ada yang mau ditambahkan mungkin Mbak dari definisi harta itu apa yang mungkin kita seringkali lupa begitu? Iya, benar-benar. Iya, jadi memang harta selalu dikaitkan dengan hal-hal konkret yang tadi Mbak kita sebutkan ya gitu. Tapi secara luas harta itu juga kita bisa melihat sesuatu yang mungkin luput dari selama ini dari perhatian kita gitu. Jadi hal ini kalau saya mendefinisikannya lebih kepada kesehatan.
Karena Mmm, kenapa harta itu disebut kesehatan? Karena terus terang nih, sakit itu mahal gitu. Bener. Tapi sehat itu berharga. Jadi kayak sakit is expensive, but sehat is precious gitu. Jadi mmm, Setuju setuju. hal ini yang terus kita harus melakukan juga tindakan untuk melindungi. Jadi dalam artian memang orang bilang, Mbak sakit kan nggak bisa ditunda-tunda gitu. Iya, itu benar. Tapi kita melindungi pikiran kita. Jadi kita harus memiliki ketenangan pikiran ketika kita misalnya sakit suatu waktu tanpa kita tahu gitu ya. Nah, paling tidak kita bisa fokus ke penyembuhan. mhm Jadi kita mhm. mempersenjatai diri dengan perlindungan, yaitu dinamakan dengan asuransi. Oh, Iya 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 iya, asuransi bener. ya. Emang Penting ya. seringkali kita lupakan ya, Iya kita lupa lupa itu tuh. bahwa sehat itu mahal harganya. Hmm. Giliran sakit baru berasa pas mau bayar, waduh Wah, aduh, gitu. iya meledak nih. Gimana nih caranya bayarnya? Bener, dan satu lagi mungkin Mbak Ruth ya, seringkali kalau kita bicara aset yang juga dilupakan dan sebenarnya menjadi hal yang krusial, wajib dimiliki oleh semua orang, itu adalah dana darurat. Ini sering banget aku Nah, baca di iya. buku-buku yang mengajarkan tentang pengelolaan keuangan, tapi tidak jarang juga dilupakan oleh orang-orang di masa produktifnya. Benar nggak sih Mbak Ruth? Iya, mungkin luput ya. Tadi karena kalau pengelolaan keuangan kita sudah benar, kalau kita Mhm, sudah melakukan pengelolaan yang tepat dan efektif, tentu saja sebetulnya dana darurat ini is a must mhm, gitu. Jadi harus ini hukumnya juga nggak boleh ditunda-tunda. Karena kenapa? Tadi sebelumnya saya membahas mengenai sakit atau sehat gitu ya. Jadi ya, itu kaitannya dengan risiko kehidupan. Nah, kenapa kita perlu memiliki dana darurat ini? Karena tadi ketika kita sakit itu sewaktu-waktu. Nah, kita harus mikir gitu, bayarnya pakai apa gitu Iya ya. bener. Terus bagaimana dengan pos-pos kita yang lain gitu. Nah, mhm. itulah kegunaan dari menyisihkan dana untuk dana darurat sehingga ketika sesuatu terjadi, dana tersebut tuh juga dapat cepat dicairkan. Nah, ada rumus sederhana yang mungkin teman-teman Baladuit juga sudah tahu. Jadi misalnya untuk single gitu, misalnya BOA gitu Iya, misalnya, Bu dari Ani. penghasilan BOA yang sekarang sebetulnya secara umumnya 6 kali pendapatan yang BOA miliki saat ini. Jadi Hmm. kalau untuk single 6 kali, kalau untuk keluarga tanpa anak, jadi saya suami istri, itu 9 kali. Nah, kalau untuk Hmm. keluarga dengan sudah memiliki anak, itu biasanya 12 kali. Oh, berarti Nah, makin gede. aturan ini sebetulnya boleh ditambah, boleh kalau bisa sih jangan dikurangi, tapi paling tidak kita udah memenuhi itu. Jadi tadi, kalau kita beralih ke definisi cukup yang saya tadi sebutkan di awal, Mhm. bebas dari khawatirnya ini gimana sih Mbak gitu. Nah, jadi bebas dari khawatirnya itu kita satu pengelolaan keuangan dengan tepat, kedua kita melindungi diri kita atas risiko kehidupan yaitu melalui asuransi, ketiga ya ini cadangan duit dan cadangan dana untuk dana darurat. Kak, Bu pengen nanya, Kak. Oh, iya silakan Ngabur. silakan. Bu pengen nanya, itu yang tadi maksudnya dana 6 kali, 12 kali, 9 kali, itu maksudnya duit yang kita tabung apa bagaimana? Aku makin tambah anggota tambah banyak ya. Itu biar Bu paham. Iya, itu biasanya dari income, dari pendapatan yang BUA miliki saat ini. Hmm, Nah, kalau memang tadi BUA sudah menyisihkan, tadi misalnya contohnya berapa? 5 juta ya iya. gitu. Jadi kalau dari idealnya memang 6 kali 5 juta itu. Tapi Oh. kalau mulai dulu pelan-pelan gitu ya, BUA bisa menyisihkan tadi mana yang di luar dari pengeluaran-pengeluaran yang BUA lakukan gitu. Jadi tadi misalnya sisanya menyisihkannya udah 3 juta, jadi paling tidak 6 kali 3 juta. Semakin besar sebetulnya semakin baik karena kita tidak tahu ya resiko kehidupan itu apa aja gitu Boa. Jadi maaf-maaf nih misalnya Hmm, kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, iya. misalnya maaf-maaf kita kehilangan pekerjaan atau kita Mhm. misalnya sakit gitu. Jadi seenggaknya ada dana darurat ini yang membantu kita tetap menjalani hidup dengan baik. Oh. Itu Boa. Tapi salah nggak sih, Bu, kayak dana darurat tuh sisa aja duit. Misal ada sisa duit dari per bulan cuman ada 500.000, ada Mhm. ceban gitu. Nah, ini buat dana darurat. Itu salah nggak sih? Apa kita paksain dulu buat dana darurat, baru buat yang lain-lain? Apa dana darurat sisa aja gitu? Kuncinya tadi, kalau bisa menyisihkan dan bukan menyisakan. Hmm. Jadi Mmm. di situ kita melakukan berapa income kita, kalau bisa memang kita melakukan penyisihan dana terlebih dahulu. Jadi kalau mindsetnya itu sisa,
Berarti sisa itu kan sesudah semua pembelanjaan segala macam tuh disisakan gitu ya. Nah kalau bisa kita balik, jadi menyisihkan dan bukan menyisakan. Oke, berarti poinnya adalah ada 2 nih yang paling penting ya, Hmm. tabungan dan juga, dana darurat itu harus terpisah, Harus terpisah. tidak tercampur. Dan yang kedua adalah saat kita terima gaji yang pertama dilakukan menyisihkan terlebih dahulu Iya. untuk tabungan dan dana darurat, baru kemudian sisanya kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan bulanan kita. Nah, ini mungkin yang masih sering terasa berat ya. Susah. Karena kan ada aja gitu godaannya baru Goda- gajian, wah langsung Pasti berasa pengen. sultan tuh kalau gajian ya kan, makan enak. Bener, tapi perlu diingat bala duit, jangan kita merasa sultan sekarang, tapi nanti kita malah kesulitan di hari tua. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Ruth ya, kita tidak pernah tahu nih apa yang mungkin saja terjadi, tidak hanya pada diri sendiri, tapi pada keluarga, mungkin contohnya atau kepada dunia, seperti pandemi yang tiba-tiba terjadi Iya. saat ini. Jadi memang alangkah baiknya kita mempersiapkan segala sesuatu, baik yang positif atau yang negatif sedari sekarang. Akan lebih baik kalau kita sudah memiliki tabungan dan dana darurat yang bisa diandalkan saat situasi-situasi sulit itu menyerang. Nah, terakhir nih Mbak Rus, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bala duit yang sekarang jangankan dana darurat, menabung aja belum dimulai karena mikir aku masih muda, masih panjang, itu nanti aja mungkin kalau sudah kepala 3 gitu. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak Rus, kata-kata motivasi atau ajakan untuk yuk kita mulai peduli terhadap masa depan kita nanti dengan memulai tabungan dan dana darurat? Oke, betul banget. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bijak dalam mengelola keuangan agar harta atau aset kita itu dapat diatur dengan baik dan benar. Jadi tentunya kita juga mencapai berkecukupan tersebut, kita juga harus memaknakan rasa syukur yang kita miliki terhadap hal-hal yang kita miliki juga saat ini. Jadi dengan demikian kita dapat meraih apa yang kita dambakan terhadap tujuan keuangan kita nantinya, sehingga kita tidak terbebani atau tidak perlu khawatir lagi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dan memenuhi berbagai kebutuhan kita. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Terima Jadi kasih. kuncinya pengelolaan nih Iya, ya, yang pengelolaan. harus selalu kita tanamkan sejak dini, bukan perkara usia, bukan perkara sehat atau tidak, tapi untuk jaga-jaga. Kalau Boa sendiri gimana? Udah belajar banyak dari obrolan hari ini? Belajar banyak banget, Bo, jadi punya pantun, Kak. Apa tuh? Nih, Bo, dengerin tapi cakepin ya. Oh, oke. Silakan. Abis berenang ke darat cari sensasi, Cakep. Instagram live makan pepaya. Cakep. Biar hidup tenang, punya dana darurat dan juga asuransi. Cakep. Ya cuma Manulife solusinya. Luar biasa. Kamu cepet loh, bisa langsung terpikir gitu ya. Tapi artinya obrolan kita hari ini bisa terserap dengan baik, Iya, begitu. bisa dipahami sama generasi milenial gitu. Bener Jadinya paham. banget. Nggak rumit-rumit amat bahasannya gitu. Gantian deh sekarang Boa, kalau gitu ada yang mau disampaikan nggak sama bala duit yang mungkin seusia Boa, kan masih muda ya, masih 21 tahun, ajakan untuk bisa menjadi generasi berkecukupan tanpa kekurangan. Buat teman-teman semua nih ya yang seumuran sama Boa gitu, tolong nih kalau misalkan jajan jangan boros-boros gitu ya, inget nabung, inget sedekah juga. Jadi lu jangan pikirannya sekarang pun masih muda, poya-poya lah, ntar lu kalau udah tua kesian anak lu mau makan apa ya kan. Masa udah tua ya, pas lu udah mau meninggal nih dikasihnya bukan warisan malah wejangan. Iya, makanya nih dari sekarang nabung, siapin dana darurat biar ntar lu kalau kenapa-napa juga nggak ngerepotin orang semuanya di sekitar lu punya duit dewek. Kalau misalnya jajan cilok boleh, tapi jangan banyak-banyak, ntar mata lu nih yang gue colok nih ya. Jangan jajan banyak-banyak, oke? Terima kasih Boa. Terima kasih, Kak. Langsung merasa dinasehati sama mama di rumah nih pasti ya. Kata-katanya udah mama ebal banget nih Boa nih ya. Ya udah, kalau begitu kita tutup dulu perbincangan hari ini karena sudah banyak sekali informasi yang bisa kita serap dan kita pelajari bersama mengenai tema berkecukupan tanpa kekurangan. Harapannya tentunya Bala Duit bisa mengimplementasikan
implementasikan ini di kehidupan sehari-hari dan kita bersama-sama bisa menjadi generasi yang berkecukupan. Terima kasih banyak kepada Mbak Ruth atas pengetahuannya yang sudah dibagikan. Terima kasih juga Boa sudah bagi-bagi cerita. Semoga sukses program nabungnya ya. Amin. Amin. Nah, Bala Duit juga nih, kalau misalnya masih merasa belum puas dengan topik obrolan hari ini, ada topik yang mau di-request atau bintang tamu yang mau di-request juga untuk hadir di Duit membahas seputar keuangan, pengelolaan finansial, boleh banget langsung aja kirimkan request kalian ke Twitter dan juga Instagram kami di @duit_metro_tv. Sekali lagi di @duit_metro_tv. Dan tidak bosan-bosan aku ingatkan untuk like dulu video ini, sebarkan ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Kita belajar sama-sama dan subscribe YouTube channel Manulife Indonesia serta kunjungi juga website Manulife Indonesia untuk informasi-informasi menarik terkait keuangan. Akhir kata, saya Conchita Caroline pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh